Kitab Tanbih Al-Masih karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pembahasan malam ini sudah sampai pada komentar ya para sufi agung ya, seperti Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, kemudian Al-Hafidz As-Suyuti ya, bagaimana dalam memahami kalimah-kalimah para sufi yang di dalamnya penuh dengan makna. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wala tattabi al hawa, kita ulang sedikitnya. Wala tattabi, dan jangan mengikuti al hawa, yaitu hawa. Hawa itu dorongan negatif ya. Kalau kaitannya dengan para salik ya, hawa itu selalu muncul ya bagi para salik untuk memperdaya supaya berpaling dari Allah. Contoh kaitannya dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikatnya itu benar. Tapi kalau para salik ini masih didominasi hawa nafsu, maka ilmu hakikat ya dijadikan sebagai alat pembenaran terhadap hawa nafsunya. Contoh yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan pemahaman hakikat ya, bahwa alam semesta seisinya itu ya semua bergerak atas izin Allah. Ya, jika tidak memahami secara utuh posisi seorang hamba, posisi seorang salik yang harus berjuang melawan hawa nafsu, kalau tidak sadar posisi ini, maka akan memanfaatkan ilmu hakikat untuk pembenaran. Contoh tadi, berdasarkan semua yang ada di alam semesta, ya tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Termasuk dia akan memahami perbuatan dirinya. Perbuatan dirinya yang mengikuti hawa nafsu, contoh melakukan perbuatan fasik dan mungkar, gitu. Seperti minum-minuman, kemudian zina. Nah, dia akan mudah menisbatkan ini kepada Allah. Gitu. Nah, ini namanya menjadikan ilmu hakikat sebagai pembenaran. Maka banyak sekali ya orang yang belum paham betul, kemudian mencoba memahami hakikat, akhirnya terseret pada tipu daya hawa nafsunya. Di sini wala tattabi al hawa. Terlebih pemahaman soal al-insan, misalnya yang kemarin dijelaskan ainul haq misalnya. Kenapa Syekh Abdul Rauf melarang pemahaman ini? Kemudian beliau meluruskan, ya khawatirnya orang awam membaca teks redaksi ini kemudian dengan tidak memiliki background keilmuan yang kuat, ya buta masalah hukum-hukum Islam, terus menjadikan pemahamannya itu sebagai alat pembenaran. Contoh ketika memahami misalnya al-insan ainul haq misalnya itu, kemudian dia akan merasa, oh iya berarti semua ya tindak tanduk saya itu semua atas kehendaknya gitu. Nah, ini potensi besar ya, kalau tidak kuat riadohnya itu pasti terseret pada hawa nafsu. Ya ujung-ujungnya pasti keseret kepada hawa nafsu. Sampai berani melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, kemudian diatasnamakan ilmu hakikat, diatasnamakan Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan
terjadi penyimpangan pemahaman dalam memahami ilmu hakikat itu. Maka pesan Syekh Abdul Rauf, wala tattabi al hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Wala tahtar, dan jangan tertipu bidawahiri kalami sufiyah, dengan kalam dohirnya para sufi. Jadi kalimah-kalimah para sufi itu kalimah yang secara teoritis ya itu memiliki proses panjang kalau dijelaskan dari sisi teorinya. Nah, kemudian seorang sufi mengucapkan ya seperti ucapan al-khalas ana al-haq misalnya. Ya, ini kalau dipahami orang awam, itu berarti ana aku, al-haq itu Allah, berarti aku Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan di sini. Kalau dia tidak memahami makna ana, yang dimaksud itu ana sebagai abdun atau ana yang sedang fana gitu, kemudian hilang kesadaran kehambaan, kemudian ananya adalah ana yang besar, nah, maka al-haq, ana al-haq itu bisa dipahami. Jadi maksudnya bukan ana yang bimakna abdun ya, tapi ana yaitu ketika kesadaran seorang hamba sedang taroki ya, sedang fana, hilang kesadaran kehambaan, ana al-haqnya. Nah, itu bisa dipahami sebagai kalam sufi yang memiliki kedalaman makna. Maka di sini Imam Syekh Abdul Rauf mengingatkan jangan tertipu teks zohirnya kalamnya para sufi seperti ana al-haq. Akhirnya kalau tidak paham ya hanya sebatas membaca buku terjemahan, kemudian ikut-ikutan gaya ana al-haq ya, kemudian merasa dirinya sebagai al-haq, ini kan bahaya, akhirnya aneh-aneh gitu. Padahal makna dari ana al-haq yang disampaikan oleh al-khalas ini memiliki kedalaman. Nah, orang awam belum sampai menjangkau pada tahap itu. Ini yang dikhawatirkan, maka dipesan oleh Syekh Abdul Rauf jangan tertipu dengan kalam-kalam dohirnya para sufi. Fakot nakwala dan fakot nukila, dan sungguh telah dinukil anis Syekhil Akbar, dari Syekhul Akbar. Jadi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini mendapatkan gelar sebagai Syekhul Akbar ya. Kalau Imam Ghazali Hujjatullah ya, kalau Syekh Muhyiddin ini Syekhul Akbar. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, At-Ta'i ya. Qad sawwa sirau, semoga Allah menyucikan sirnya, rahasianya. Innahu, sesungguhnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qala, berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, nahnu qaumun yahrumun nadru fi kitabina. Nahnu, bermula kami, kaumun itu kaum, yahrumu yang mengharamkan apa an-nadru, melihat, fi kitabina pada kitab kami. Jadi maksudnya Syekh Muhyiddin itu memberikan warning. Jadi orang yang masih awam, tidak memiliki dasar keilmuan yang kokoh ya dari sisi aspek syariat, hakikat, tarekat, makrifah, itu jangan ujuk-ujuk terus belajar ilmu hakikat yang sumbernya fi kitabina, dari kitab kami. Pasti khawatir menimbulkan salah paham. Dan terbukti ya, banyak tuduhan terhadap Ibnu Arabi itu negatif. Sebab ya penyebabnya itu bukan dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, tapi pemahaman orang yang mengaku memahami
ajaran Ibnu Arabi pemahamannya tidak pas dengan Ibnu Arabi, sehingga dampaknya Ibnu Arabi yang tertuduh ya sebagai ajaran menyimpang. Padahal Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makiyah ya itu secara rapi menjelaskan dari aspek ya syariatnya ya. Kalau dari akidah itu dari akidah yang awam itu semua diurai sampai akidah yang khusus. Dari syariat kemudian hakikat, dari wudhu, sholat, puasa yang dari aspek syariat sampai diurai dari sisi hakikat. Itu artinya apa? Bahwa untuk memahami kitab Ibnu Arabi perlu bekal keilmuan yang komplit. Sehingga tidak menimbulkan salah paham itu. Maka kalau orang yang sudah paham memiliki bekal keilmuan yang komplit justru bisa membela bahwa apa yang dituduhkan selama ini terhadap Ibnu Arabi itu tidak benar ya. Dan tuduhan terhadap Ibnu Arabi ini terasa sekali sampai ya abad sekarang lah. Saya masih ingat tahun 2016 apa 17 ya, itu acara seminar di Malaysia, yaitu ulama-ulama tingkat ASEAN. Saya mengusulkan dalam forum itu bahwa ajaran tasawuf Ibnu Arabi ini termasuk tasawuf yang muktabar. Karena setelah saya membaca ya bertahun-tahun kitab Ibnu Arabi semua berdasarkan ayat hadis. Jadi kalau ada orang menuduh itu berarti tidak pernah baca. Nah, usulan saya dalam forum tersebut ternyata ada yang menolak. Itu, yang menolak saya masih ingat satu yang menolak itu dari tokoh Malaysia, dia alumni Al-Azhar. Terus satu lagi yang menolak itu tokoh dari Aceh. Kemudian saya tanya balik, kalau Ibnu Arabi ajarannya dianggap sesat, apakah Anda sudah pernah baca kitabnya? Yang alumni Mesir tidak pernah jawab ya, tidak pernah baca. Yang tokoh dari Aceh juga sama, tidak pernah baca. Ya, dasar penyesatan Ibnu Arabi hanya berdasarkan katanya. Itu akhirnya dalam forum tersebut banyak para pengkaji Ibnu Arabi yang membela, dan keputusannya di forum tersebut ajaran Ibnu Arabi termasuk ajaran yang muktabar. Nah, bagi orang yang sudah paham bisa membela, bisa meluruskan. Nah, ini fungsinya memahami ilmu-ilmu hakikat itu harus dibekali dengan perangkat ilmu syariat yang kuat dan kokoh, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan pemahaman. Wa dzakara, dan menyebut siapa Al-Hafidz As-Suyuti, yaitu Imam Suyuti. Jadi kalau ada ulama sudah digelarin Al-Hafidz, ya ini bukan hafidz versi Indonesia. Kalau hafidz versi Indonesia ini kan penghafal Al-Quran ya. Kalau Al-Hafidz ini ya mereka sudah menguasai ribuan hadis gitu ya. Fit Tanbihil Ghabi, di dalam kitab Tanbihil Ghabi, sababu dzalik, bermula penyebabnya orang-orang salah memahami tentang ilmu hakikat. An-Sufiyah, sesungguhnya sufi tawattu al-alfadhiin, yaitu menggunakan satu lafadz, istalahu alaiha, yang mereka menggunakan istilah alaiha atasnya, wa aradu, dan mereka menghendaki biha dengan istilah ma'anin, beberapa makna, ghairi ma'anil muta'arifati, bukan makna yang umum gitu. Jadi penyebabnya salah paham tadi, terkadang para sufi itu memiliki makna yang berbeda
dengan makna umum. Contoh ya, seperti anak al-haq ya. Saya ulangin, ini ucapan Syekh Al-Khalaj. Kata al-haq ini digunakan oleh para sufi muhakkikin. Seperti Syekh Muhyiddin juga menggunakan kata al-haq. Kemudian Syekh Burhanuddin, di kitab Tufah juga menggunakan kata al-haq. Kemudian di kitab ini ya, Syekh Abdul Rauf juga menggunakan kata al-haq. Bahkan tauhidul haq ini hukumnya wajib. Nah, kata al-haq bagi para sufi muhakkikin dengan para ulama dzahir ini maknanya beda. Itu maka ketika ucapan al-khalas ana al-haq ya, dihukumi oleh ulama dzahir ya, yang dipahami secara terbatas, ana al-haq, ana itu hamba, aku, al-haq itu Tuhan ya, berarti dia ngaku Tuhan. Nah, akhirnya keluar putusan kafir dan wajib untuk dihukum mati. Ya, ini al-haq versi ulama fikih dengan ulama muhakkikin beda. Sementara al-haq menurut para sufi ya, seperti Al-Khalaj sendiri gitu, itu al-haq memiliki makna yang berbeda dipahami dengan ulama-ulama fuqaha. Al-haq itu yaitu wujud tajalli ya, dari penciptaan alam semesta isinya ya, itu menggunakan kata al-haq gitu. Nah, maka oleh para ulama di sini penyebabnya seringkali terjadi konflik perdebatan itu karena makna yang dimaksud oleh para sufi dengan makna yang dimaksud oleh fuqaha ulama dzahir itu berbeda. Biha ma'anin ghairi ma'anil muta'arrifah itu. Faman barang siapa hamila yang membawa al-fadhum lafaz-lafaz mereka ala ma'aniha atas makna-maknanya al-muta'arifah yang sudah dikenal baina ahli ilmi di antara ahli ilmu ad-dhahir yang dhahir ya, kafaro maka kufur siapa man. Jadi kalau anak al-haq versi ulama dhahir itu masuk kufur karena anak itu hamba, al-haq itu dipahami Allah. Nah, sementara al-khalaj punya makna yang lebih mendalam sebagaimana ulama-ulama muhakkikin yang lain. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani membela, andai al-khalaj hidup pada zamanku ya niscaya akan aku larang orang-orang yang ingin memberikan hukuman mati terhadap al-khalaj gitu. Karena makna al-haq antara sufi dengan ulama dzahir itu beda. Wa kafaro dan kufur apa nasunas wa kafaro dan kufur siapa ma'an wa kafaro dan mengkufurkan nasodalik ya, yaitu teks tersebut siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali fi ba'di kitabihi kutubihi di dalam sebagian kitabnya ya. Begitu juga Imam Ghazali juga tidak merekomendasikan untuk membongkar rahasia ketuhanan ya. Saya masih ingat di dalam kitab Miskatul Anwar ya, Miskatul Anwar ini kitab hakikatnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini selain punya tasawuf yang umum ya, seperti bidayah ini untuk pemula, ihya itu untuk mutawasid, ada kitab yang untuk muntahi yaitu namanya Miskatul Anwar. Nah, ini kitab hakikat. Kitab ini hanya diperuntukkan untuk murid-murid yang sudah senior
Tidak semua murid diberikan izin ngaji kitab Miskatul Anwar. Beberapa tahun silam kitab ini pernah kita baca dalam bulan Ramadan ya. Saya masih ingat salah satu kutipan beliau menyampaikan bahwa ifsa usirri rububiyah ya, bermula membongkar rahasia ketuhanan itu fahuwa kufrun, maka dia termasuk kufur. Jadi disinilah pentingnya dalam memahami hakikat itu bisa menempatkan secara proporsional. Oh, ini saya hadir di tengah masyarakat umum, ya gunakanlah bahasa umum. Jangan bahasa hakikat disampaikan di pengajian umum, apalagi di situ banyak orang awam. Maka kalau ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rahasia ketuhanan disampaikan di forum yang umum ini, maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali benar. Jadi ifsa usiri rububiyah bahwa kufrun, barang siapa yang membongkar rahasia ketuhanan termasuk kufur ya. Waqala, dan berkata Imam Ghazali, innahu, sesungguhnya man sabbahu menyerupakan Allah bil mutasyabih dengan hal seserupan fil Qur'ani di dalam Quran was sunnah dan sunnah, min hamlihi dari membawanya ala dohirihi atas dohirnya, kufrun itu kufur ya. Begitu juga kalau memahami ayat-ayat mutasabihat ya, seperti yaduwah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kalau dipahami secara tekstual ala dohirihi, dipahami tangan Allah berarti tangan seperti tangan manusia, ini juga sama jatuhnya kufur itu, karena itu punya takwil itu. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpegang pada akidah asy'ariyah ya menggunakan takwil dalam memahami makna ayat-ayat mutasyabihat tadi, seperti yadullah, wajhun itu bukan berarti wajah secara fisik, ada dua mata, ada hidung gitu. Karena Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un, enggak bisa diilustrasikan dalam bentuk fisik secara manusiawi gitu. Maka kalau itu dipahami secara teks ya, tekstual, tangan dipahami tangan ya, wajah dipahami wajah, itu kufrun. Walahu, dan bagina makna siwal muta'arif, karena sesungguhnya ada makna selain yang dikenal minhu darinya, kahamali ayatil wajhi, seperti ayat wajah ya yang berkaitan dengan wajah, wal yati dan tangan, wal aini dan mata, wal istiwa dan mana istiwa bersemayam, ala ma'anihi atas makna-maknanya, al muta'arifati yang dikenal umum, kufrun itu kufur gitu. Jadi kalau memahami wajah, tangan, mata, istiwa bersemayam dinisbatkan kepada Allah, dipahami secara tekstual bahwa Allah punya wajah seperti manusia, punya tangan seperti manusia, punya mata seperti manusia, dan Allah bersemayam istiwa sebagaimana seorang raja duduk di sebuah kursi istana. Pemahaman yang demikian ini menggunakan makna-makna yang muta'arifah yang umum itu bisa jatuh kepada kekufuran. Itu artinya bahwa Syekh Abdul Rauf tetap berpegang pada prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini i'tiqad atau akidahnya asy'ariyah. Jadi untuk memahami ayat mutasyabihat ya perlu takwil. Karena untuk menghindari pemahaman tekstual yang kemudian akhirnya bagi orang awam bahaya. Oh, Tuhanku punya wajah, ditanya wajahnya gimana, gedenya seperti apa, kan repot. Tangannya segede apa, berapa jarinya gitu. Nah, ini bahayanya karena
bertentangan dengan ayat laisa kamislihi syai'un. Wa idza ra'aita, dan apabila kamu melihat ahad dan seseorang minhum di antara mereka yaqulu yang berkata ini. Jadi kalau Anda melihat di antara orang-orang yang belajar ilmu tasawuf kok berkata innal alama, sesungguhnya alam, wal asya, dan segala sesuatu, ainul haqqi, itu ainul haq, esensi daripada al haq, fa'lam, maka ketahuilah anna dzalika, sesungguhnya kalam tersebut la yasihu, tidak sah, tidak benar, illa binadri, kecuali dipandang ila ma fil azal, kepada sesuatu yang terjadi pada zaman azali. Nah, di sini ya bagaimana kita bahas sebelumnya, kenapa Syekh Abdul Rauf menolak ya soal pemahaman annal alam wal asa ainul haq, ya kata ainul haq ini beliau tidak menghendaki itu karena potensi tadi dipahami oleh orang-orang awam, ya, kemudian akhirnya ngaku-ngaku dirinya Allah, itu bahayanya di situ. Nah, Syekh Abdul Rauf menjelaskan bahwa alam dan asya ainul haq, ketahuilah itu tidak sah, tidak benar, kecuali dipahami bahwa itu terjadi pada zaman azali. Artinya kalau zaman azali sebelum ada alam semesta. Gitu. Jadi Syekh Abdul Rauf membenarkan annal alam wal asya. Jadi kalau kita urei lagi pada penjelasan sebelumnya ya, dalam teori martabat 7, martabat yang qadim yang ada 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Ini sudah menjelaskan bahwa di martabat yang kedua Allah itu punya ide ingin menciptakan alam semesta, tapi idenya masih ijmal, global. Kemudian di alam yang ketiga wahidiyat, ide itu diwujudkan dalam bentuk perencanaan yang sangat teknis, detail, tafsil. Nah, termasuk penciptaan alam semesta dan asya, segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, perencanaan ini terjadi di alam yang ketiga, yang ini masuk kategori alam qadim yang bersifat azali. Gitu. Nah, Syekh Abdul Rauf mendukung kalau yang dimaksud annal alam wal asya ainul haq dalam posisi di zaman azali, ya boleh-boleh saja. Tapi ketika sudah berproses ya menjadi wujud fisik ya seperti asya, ya wujudnya macam-macam termasuk wujud manusia, kemudian itu dipahami ainul haq, ini khawatir disalahpahami dan disalahgunakan, akhirnya menyebabkan terjadinya penyimpangan. Ngaku-ngaku tadi ainul haq tadi, ini bahayanya di situ. Nah, Syekh Abdul Rauf ya lebih memilih istilah adil, bayangan, atau al-faid, limpahan. Jadi bukan ainul haq. Gitu. Ini pendapat Syekh Abdul Rauf As-Singkili sebagai solusi atas perdebatan persoalan wahdatul wujud di Aceh pada abad 17, yaitu fasoha, maka sah yakula, ndak berkata karena ada hunaka di zaman azali itu ainan, itu ain. Jadi kalau alam dan asya yang sudah ditetapkan di alam azali di Lauhil Mahfuz itu disebut ainul haq, oke, no problem, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai pada wujud yang baru, karena kalau wujud yang baru ya dia wujudnya makhluk, wujudnya hamba. Maka kalau hamba ya al-abdu abdun, hamba ya hamba, wa intaroko, sekalipun dia mengalami ekstase rohani.
Kemudian selanjutnya, fi hasabi wujudillah, sesuai dengan wujud Allah, la bi hasabil hakikat, tidak dengan sesuai hakikat. Idrot batal wujud, karena tingkatan wujud fil azali, di dalam zaman azali, laisat, tidak ada illallah, kecuali Allah. Kalau di zaman azali ya semua, tidak ada kecuali Allah. Walaisalil mungkin, dan tidak ada bagi mungkin di zaman azali, di zaman martabat yang ketiga wahidiyat atau di alam lauhil mahfud itu nggak ada mungkin, karena belum ada ciptaan. Ciptaan kan di alam kudus gitu. Samat al-rutbah imkanul wujud ya. Illa rutbata imkanil wujud, ini maksudnya kecuali tingkatan imkanul wujud. Imkan itu yaitu baharunya wujud ya, atau mungkin itu sesuatu yang buruk. Walayasiku, dan tidak sah aidon, begitu juga anakula, supaya kita berkata, ini berikutnya Syekh Abdul Rauf juga tidak menerima, yaitu konsep al-kul huwa gitu. Al-kul itu semua isi alam semesta, huwa itu dia. Ini enggak setuju. Illa fi huwa, kecuali pada dia. Akni maksudnya ya, fil ahadiyat, pada ahadiyat. Jadi boleh kalau al-kullu huwa ya, itu kalau dipahami di wilayah zaman ahadiyat, yaitu zaman qadim. Min haitsu tomsi, sekiranya dari ya buta, wa adamu tamyisi, dan tidak bisa membedakan fiha, padanya, li ghairillah, kepada selain Allah. Fala takul, ini kesimpulannya, maka jangan kamu berkata, innal asya, sesungguhnya segala sesuatu, kanat, ada apa asya, ainul haq. Ini jangan sampai santri-santri para salik punya pemahaman asya, segala sesuatu alam semesta termasuk diri kita itu ainul haq. Itu tidak boleh mengucapkan seperti itu, sebab tadi potensinya akan menimbulkan kerancuan ya. Maka tadi sudah saya sampaikan, Syekh Abdul Rauf lebih setuju bahwa asya itu sebagai dhillul haq, bayang-bayang dari al-haq. Atau yang kedua pakai istilah selain dil adalah faidu wujudil haq, limpahan wujud dari al-haq itu. Jadi beliau tidak menerima pemahaman konsep asya ainul haq. Sumang kolabat, kemudian berubah ya, goyaron, menjadi berubah, wa mungkinatan, dan menjadi baru. Hadza, bermula pemahaman ini, batilun, itu batal ya. Jadi jelas argumentasi Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini dalam rangka mengembalikan pemahaman-pemahaman hakikat kembali pada dasar Quran dan hadis. Jangan sampai keluar dari Quran hadis kemudian ditambah penafsiran-penafsiran yang bersifat imajinatif ya, kemudian ditambah ngaku-ngaku ya sebagai Gusti Kang Murbeng Dumadi ya. Ini kan bahayanya, kemudian ujung-ujungnya itu ya keperdukunan gitu loh. Maka Syekh Abdul Rauf menolak pemahaman ini. Lebih baik tetap dalam koridor Quran dan hadis. Posisi kita sebagai hamba, segala sesuatu tetap sebagai hamba, tapi kita ada ini sebagai faidu wujudil haq atau sebagai dhillul haq itu ya. Saya kira jelas apa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili pada abad 17 yang lalu. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini ya, kita yang hidup pada abad 21
bisa memahami hakikat secara lurus, tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.